Selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah bergabung kembali. Ini mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ke-11 ya. Nah, mulai pertemuan hari ini sampai 3 minggu ke depan, kita sudah mulai fokus ke data analitik. Jadi kita akan menggunakan Python untuk melakukan data analisis. Yang pertama adalah dengan menggunakan modul tambahan yang namanya NumPy dan juga Matplotlib. Kemudian minggu depan kita mulai bahas menggunakan Pandas dan yang terakhir adalah menggunakan Scikit. Nah, ini adalah beberapa modul yang kita gunakan untuk melakukan data analisis. Oke. Nah, untuk NumPy dan Matplotlib mereka adalah modul eksternal. Jadi kalau misalnya teman-teman baru menginstal Python aja, teman-teman mungkin pernah merasakan misalnya saya ingin membuat suatu variabel namanya A dan saya berikan nilai 4 misalnya, dan B saya berikan nilai misalnya 3. Maka saya bisa langsung A dikalikan dengan B, 12. Tapi bagaimana kalau misalnya A dan B ini bentuknya adalah matriks. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3. Ini. Kalau misalnya saya A ditambah 2. Dia bilang salah. Tidak boleh menambahkan suatu bilangan bulat dengan suatu matriks. Dan saya juga nggak bisa concat atau menggabungkan, menyambungkan dua buah matriks. Karena di sini plus di sini berarti bukan jumlah, tapi dia adalah concat, menyambungkan dua buah array atau matriks. Jadi kita harus kesulitan di sini. Apalagi kalau misalnya kita ingin melakukan perkalian. Contoh misalnya, kalau kita menggunakan MATLAB atau yang lainnya, Octave misalnya, yang free, kita dengan mudah bisa menuliskan A sama dengan 1, 2, 3, kayak seperti ini. Kemudian 4, 5, 6. Oke, benar. Dia akan menjadi sebuah matriks dengan dimensi 2 kali 3. Dan kalau misalnya saya bikin matriks B sama dengan misalnya 3, 4, dan 0, 1 misalnya. Maka saya membuat sebuah matriks B 2 kali 2 dimensinya. Dan kita bisa dengan mudah melakukan A dikali B berapa ya? Berarti saya akan melakukan kalkulasi matriks. Oh, A A kali B. Oh iya. Harusnya B-nya 3 kali 2. Ntar kita perbaiki dulu. B sama dengan 3, 4, 0, 1, 1, 3. Ya. Nah, baru sekarang A dikali B. Hasilnya adalah matriks 2 kali 2. 6, 15, 18, 39. Yang merupakan perkalian matriks. 1 kali 3, 3. Ditambah 2 kali 0, 0. Berarti tetap 3. Terus 3 dikali 1, 3. Berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6 jadinya di sini. Nah, mudah kalau kita ingin melakukan dengan menggunakan MATLAB atau Octave. Gimana kalau kita ingin melakukan perkalian matriks tersebut, tapi di Python?
Nah, kalau kita menggunakan modul standarnya Python, nggak bisa. Lumayan susah, soalnya kita jadi harus mengalihkan elemen per elemen, kemudian menjumlahkannya, seperti tadi. Jadi misalnya, kita jadi harus melakukan, gimana bukan saya? Oh, itu dia. Nah, misalnya tadi saya punya matriks. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada matriks lagi, misalnya 1, 1, 2, 2. Ini perkaliannya berapa? Maka saya akan 1 dikalikan dengan 1, ditambah 2 dikalikan dengan 2, untuk mendapatkan nilai yang ada di pojok kiri atas, yaitu 1 tambah 2, yaitu 3. Terus untuk mendapatkan nilai yang di pojok sini berarti 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 2. Berarti 2 ditambah 4, 6, dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa melakukan perkalian matriks, tapi ya seperti ini caranya, satu demi satu. Kita kalikan, kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai yang ada di sini. Nah, itu dirasakan cukup merepotkan. Makanya ada yang membuat library khusus untuk memudahkan kita melakukan perhitungan-perhitungan seperti tadi, yaitu perhitungan perkalian matriks. Nah, salah satunya adalah library NumPy. Nah, untuk bisa melakukan NumPy, teman-teman bisa download dari numpy.org dan kemudian diinstal. Tapi ada beberapa cara yang lebih mudah, yaitu pertama bisa dengan menggunakan pip. Nah, saya juga lupa kepanjangan. Kalau nggak salah Python package installer for Python itu nggak salah. Jadi di sini saya tinggal panggil pip, enter. Nah, di sini dibilang ada error, dibilang nggak ada nih. Ini karena ya kebetulan ini kasus saya aja ya, teman-teman kayaknya nanti beda. Kebetulan saya ada pernah download dan install Python 38, tapi sekarang saya sudah pakai Python 39, 397 kan. Makanya dia kok tetap manggil yang lama. Saya coba saja cd, cd, nah, skip lagi aja, tadi belum saya copy soalnya. Ya, cd, enter, nah, oke. Dir, di sini ada dua folder, Python 38 dan Python 39. Nah, saya menggunakan yang Python 39, berarti cd Python 39. Ya, kemudian masuk ke folder script. Sudah. Dan di sini ada pip-nya. Nah, kalau kita panggil pip, kemudian install NumPy, enter, maka dia akan mencoba untuk melakukan instalasi NumPy dengan cara download dulu dan kemudian diinstal. Tapi karena saya sudah menginstal NumPy, kebetulan minggu lalu saya sudah menginstal NumPy, maka di sini bilang requirement already satisfied. Jadi nggak perlu diinstal lagi. Jadi NumPy sudah bisa kita gunakan di laptop saya. Cara menggunakannya adalah ini, import NumPy. Nah, sebenarnya segini aja sudah cukup. Tapi kalau teman-teman merasa NumPy kepanjangan untuk ditulis, bisa disingkat menjadi misalnya mau NP boleh, mau NN boleh, atau MPY, MP juga boleh, terserah. Tapi karena di sini hanya 5 huruf, NumPy, NU, MPY, kalau saya biasanya tidak perlu disingkat. Jadi langsung saja import NumPy. Cuma nanti kita setiap kali mau manggil
atribut, mau manggil metode dari yang sediakan oleh NumPy, kita harus manggil dengan nama lengkapnya, numpy dot apa. Contohnya seperti ini, X, saya bikin satu variabel, dia akan menggunakan salah satu fungsi yang ada di NumPy, yaitu array, untuk meng-create array. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, apa bedanya hasil proses NumPy di sini dengan tadi kita juga bikin array kan di sini. Nah, kalau kita A, dia akan nge-print seperti ini. Tapi kalau kita print X, seperti ini, dia jadi seperti ini, array 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya print A, sama 1, 2, 3, print X, 1, 2, 3, 4. Beda kan ya? Jadi mirip, sebenarnya sama-sama array atau list, tapi dia berbeda. Dan yang bisa memahami tipe data array ini, itu hanya NumPy. Jadi kita tidak bisa meng-create X dengan menggunakan numpy.array, tapi kemudian saya ingin menggunakan X ini dengan operator misalnya plus, atau kali, atau yang lainnya yang standar bawaannya Python. Karena X di sini dia ada data tipe data yang hanya NumPy yang paham. Seperti itu. Ya, ada beberapa sih yang tahu, tapi untuk saat ini kita asumsikan bahwa hanya NumPy yang bisa menghandle data tipe ini. Nah, setelah kita bisa meng-create array-nya, ada beberapa metode yang bisa kita panggil untuk membantu kita menentukan array ini. Misalnya, ini tipe datanya apa ya? Coba x.dtype. Ntar dia bilang, oh tipe datanya X itulah integer 32 bit. Integer 32 bit berarti dia bisa menyimpan data 2 pangkat 32 atau 4 miliar. Kalau dihitung dari 0, berarti dia bisa menyimpan angka dari 0 sampai 4,2 miliar. Tapi kalau misalnya kita geser agar dia bisa mengakomodasi bilangan negatif, berarti 0 dari tengah. Kalau tadi kan di sini 0 pas di ujung, nah sekarang 0 dari tengah. Berarti nilai minimumnya adalah 2 minus 2 miliar, negatif 2 miliar. Nilai maksimumnya adalah positif 2 miliar. Itu kalau dia integer 32 bit. Terus apa lagi yang bisa kita teliti dari X ini? Nah, kita bisa menggunakan size, ukurannya berapa, ada berapa elemen di dalam dia. Oh, ada 4. Benar kan? 1, 2, 3, 4. Kemudian shape-nya berapa? Coba. X.shape. Oh, 4,1. Atau matriksnya adalah 4 kali 1 baris. Oke. Kalau mau bikin, ya namanya juga array, kita pengen dong bikin matriks yang 2 dimensi, 3 dimensi, atau yang lainnya. Nah, di sini juga bisa. Misalnya Y atau A sama dengan numpy.array. Nah, sekarang kita tulis misalnya 1, 2, harus pakai koma, 2, 3, tutup, koma, kemudian baris berikutnya 4, 5, 6, kemudian baris berikutnya 7, 8, 9. Dah, cuma karena di sini ada 3 buah elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agar NumPy-nya tahu bahwa ini adalah satu matriks ya. Nah, ini harus kita tambahin. Kita kasih kurung kotak lagi, dan di awalnya juga kita kasih kurung kotak. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah satu matriks. Ya, nah sekarang kita coba print A. Dia jadi seperti ini. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matriks 2 dimensi dengan dimensi adalah 3 kali 3. Kita coba aja. A dot shape 3 kali 3 dimensinya. A dot size 9. Karena memang ada 9 elemen yang dimiliki oleh matriks A ini. Oke, ini cara membuat matriks multidimensi. Terus, oh ya, jangan lupa juga, karena dia modelnya mirip seperti list, maka kita bisa mengindeks. Misalnya A0. Maka dia akan keluarnya adalah 1, 2, 3 dari pertama. Tapi kalau A0, 0, keluar adalah 1, yaitu elemen pertama yang ada di sini. Jadi kita bisa melakukan indexing juga, sama seperti list. Nih. Kemudian, misalnya saya harus bikin, saya punya machine learning, inputannya itu adalah matriks 100 kali 100. Wah, kalau saya harus nginputin satu angkanya ribet banget, padahal saya cuma pengen ngetes aja. Gitu. Nah, cara mudah adalah dengan menggunakan random. Misalnya seperti di sini, A sama dengan numpy.random, dan kemudian 100,100 seperti ini. Maka A dot size-nya adalah 10.000 elemen, karena 100 kali 100 berarti ada 10.000 elemen, dan shape-nya adalah 100 kali 100. Itu kalau kita ingin menggunakan random. Nah, selain random, kita juga bisa mengeset agar seluruh elemen di dalam matriks tersebut nilainya 0. Berarti kita menggunakan zeros. Atau, oh bukan 0, tapi 1 semua. Maka dia jadi ones. Udah coba deh, ini aja zero sama ones. Nggak ada twos, nggak ada threes, seperti itu. Kemudian di array, kita juga bisa melakukan yang mirip seperti range. Kan kita misalnya dulu bikin A sama dengan range 1, 10, 2. Sehingga A isinya adalah A sama dengan list range 1, 10, 2. Maka A isinya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Mulai dari 1, steppingnya 2 jadi 3, stepping 2 lagi jadi 5, stepping 2 lagi jadi 7, stepping 2 lagi jadi 9, stepping 2 lagi jadi 11. Oh, 11 sudah di luar dari nilai maksimumnya. Berarti 11 tadi nggak dipakai, hanya sampai 9. Nah, sama seperti range, di NumPy juga ada range namanya. Misalnya seperti ini, A sama dengan numpy.range, misalnya 3, 26 misalnya. Maka dia akan start dari 3, stepping 6 jadi 3, stepping 6 jadi 9, stepping 6 lagi jadi 15, dan seterusnya. Dan oh, dia mentok di 15, soalnya 15 tambah 6 sudah 21. Dan 21 ada di atas dari angka 20. Jadi 21 tidak dipakai. Mentok dia di 15. Oke. Nah, sekarang matplotlib. Nah, setelah kita tadi membuat matriks, tadi kita kalau pakai Octave bisa melakukan kalkulasi matriks. Kalau di NumPy bisa enggak? Ya jelas bisa, soalnya NumPy memang dibikin untuk mempermudah kita melakukan analisis data. Contohnya tadi, kita coba ini ya. A adalah seperti ini. Ya, maka A isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian
B ini tapi menggunakan matriksnya seperti ini. Oke. Sehingga kalau kita print B atau print B, hasilnya seperti ini. 1, 6, 9 ke bawah dia. Nah, sekarang saya ingin mengalihkan A sama B. Bisa dong, 3 kali 3, 3 kali 1. Sehingga nanti hasilnya adalah 3 kali 1. Caranya adalah dengan menggunakan NumPy fungsi dot. Dot di sini kita tinggal masukkan matriksnya apa saja yang mau kita kalikan. A sama B misalnya. Maka hasilnya seperti ini. 40, 88, 136. Oke, apakah benar 40 misalnya? Kita coba aja. 1 dikali 1, 1. Ditambah 2 dikali 6, 12. Berarti jadi 13. 3 dikali 9, 27. 13 tambah 27, 40. Nah, ini adalah fungsi dot yang bisa kita gunakan kalau ingin melakukan kalkulasi matrik dengan mudah. Ada apa lagi? Banyak sekali. NumPy dot. Tunggu dia keluar. Nah, dia ada misalnya infinity, not a number, non-zero. Kemudian ada apa lagi? Arcus cosine, arcus sin, hiperbolik, arcus tangen, dan lainnya. Ada banyak banget. Wow. Oke, nah itu kemampuan dari NumPy. Dia melakukan analisis data. Nah, akan sangat membantu kita kalau datanya setelah kita proses, kita gambarkan untuk bisa melihat relasinya. Contoh misalnya, saya punya data penjualan. Nah, saya ingin melihat tren penjualan kita itu naik atau turun dalam setiap bulannya. Gitu. Nah, kalau kita mau bikin grafik, tentunya kita butuh 2 set data kan. Satunya adalah set data buat sumbu X-nya, dan satu lagi adalah set data buat sumbu Y-nya. Berarti kita butuh 2 buah set data. Nah, untuk bisa menggunakan penggambaran tadi, kita bisa menggunakan matplotlib. Kita tinggal sama import pyplot as plt misalnya. Dan teman-teman kalau misalnya nanti ada error, pastikan bahwa matplotlib sudah terinstall. Misalnya pip install matplotlib. Di sini juga dibilang requirement already satisfied. Berarti sudah terinstall, nggak usah khawatir. Berarti kita tinggal bisa panggil di sini. Import matplotlib dot pyplot s. Nah, kalau ini perlu kita singkat. Misalnya splt. Soalnya panjang banget kalau terus nulis matplotlib itu bisa belibet juga. Oke, sudah di-load matplotlib-nya. Sekarang kita bisa pakai. Misalnya, tadi kita kalau mau bikin grafik harus bikin sumbu X sama sumbu Y kan. Oke, kita coba aja. Misalnya, sumbu X-nya adalah X sama dengan numpy.arrange mulai dari negatif 6 sampai positif 6 dan steppingnya adalah 2. Ya. Nah, sekarang set data yang kedua adalah Y-nya yang merupakan fungsi dari X misalnya. Misalnya fungsinya adalah fungsi kuadrat X atau X ke 2. Sudah? Nah, kemudian kita tinggal panggil plt plot
X terhadap Y. Sudah, PLT show. Maka dia akan menampilkan grafiknya, yaitu seperti ini. Agak patah-patah karena memang steppingnya kita 2. Jadi datanya cuma ada negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, positif 2, dan positif 4. Oke. Nah, kalau misalnya ingin datanya lebih halus lagi, ya berarti jangan steppingnya jangan 2. Tapi misalnya 0,1. Jadi kita coba aja. Bukan 2, tapi 0,1. Ya. Kemudian ini kita panggang terus. Kemudian diplot. Ya, sekarang PLT show. Nah, jadi seperti ini, jauh lebih halus dibandingkan yang tadi. Nah, kalau misalnya kita, wah ini angkanya berapa ya di sini nih ya? 10. 10-nya nanti ke bawahnya itu berapa nilainya? Nah, kita bisa menggunakan grid. Contohnya seperti ini, jadi kita coba ulangi lagi. X-nya, kemudian fungsi Y-nya, kemudian setelah itu diplot. Nah, baru setelah itu grid-nya, garis-garis mendatar dan horizontal itu, mendatar dan vertikal, itu bisa kita aktifkan plt.grid. Ya, kemudian, oh saya ingin nambah labelnya X label. Kita kasih X saja. Kemudian plt Y label, label Y. Kita tuliskan X pangkat 2. Nah, baru sekarang plt plot X, Y. Dan terakhir adalah plt show. Seperti ini, dia ada garisnya sekarang. Dan juga ada labelnya. Ini adalah label X, dan ini labelnya X kuadrat. Oke. Nah, kita juga bisa membuat 2 buah grafik atau 2 buah garis dalam satu graf ini. Yaitu dengan cara ya kita tulis. Nanti Y-nya kita bikin 2, Y1 dan Y2. Kemudian kita pastikan pas di plot D atau X ke Y1, labelnya apa? X ke Y2, labelnya apa? Oke, kita coba aja. Tadi kita ulang lagi aja. Pertama untuk sumbu X-nya. Sekarang sumbu Y. Y-nya tapi ada 2. Y1 sama dengan X kuadrat. Y2 sama dengan X pangkat 3. Ya. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, kita pertama adalah PLT plot dulu. PLT plot, maaf, bagi sana. PLT plot X, Y1, labelnya adalah misalnya X angka 2. Ya. Kemudian pada plot yang sama, kita ganti. Masih ganti ya, tambahkan, yaitu X terhadap Y2, dan labelnya adalah X pangkat 3. Ya. Kemudian PLT legend untuk menuliskan yang ada di sini.
Ya, ini kecepatan 1 dan 2 di legendnya. Kemudian grid saya aktifkan. Kemudian label X label X. Ya, baru sekarang plt.show. Nah, ini grafiknya. Grafik biru menunjukkan kuadratnya dan grafik oranye menunjukkan pangkat 3-nya. Oke. Nah, ini salah satu cara penggunaan Matplotlib. Selain garis, kita juga bisa membuat grafik pie atau lingkaran, dan kita juga bisa membuat grafik bar, tergantung dari plt. Apa? Tadi kan plt.plot. Plot itu kan berarti garis, di plotting sama dia. Kalau bar, jadi seperti ini. Oke, nah ini untuk yang Matplotlib. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau enggak, hari ini bisa cukup sekian aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah seperti ini. Memvisualkan fungsi deret Fourier. Pertama adalah gunakan modul NumPy dan Matplotlib. Kedua, buatlah deret angka untuk sumbu X dari 0 sampai 6,28 dengan stepping 0,1. Biar halus grafiknya. Buatlah deret angka Y sebagai fungsi dari X dengan fungsinya lah ini. Oh, pakai sinus dia. Sinus, dan seterusnya. Nah, plotlah grafik X ke Y dan amati bahwa grafiknya menyerupai sinyal kotak atau square wave. Nah, nanti kalau teman-teman nambahin lagi di sini, plus 1/9 kali numpy.sin 9a, tambah lagi, tambah numpy.sin 1/11 kali numpy.sin 11 kali A. Itu nanti sinyalnya itu semakin mirip sebagai kotak. Nah, kemudian save hasil plotnya, gambarnya bisa di-save, gambarnya tadi, plt.show tadi, di-save sebagai gambar, dan upload gambar tersebut di LMS. Oke, deadline-nya adalah seperti biasa hari Sabtu. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan berarti ya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Sama-sama. Selamat sore, Pak.